Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan bahas tentang rangkaian arus searah dengan menggunakan satu loop ya, yang ada seperti di slide. Baik, coba lihat soalnya di sini ya, terlihat ya. Ini ada sebuah rangkaian dia terdiri dari 3 buah baterai. E1-nya 4 volt, L2-nya 2 volt, L3-nya 4 volt. Kemudian ada 3 hambatan juga di sini, R1-nya 15 ohm, R2 5 ohm, dan R3 10 ohm. Pertanyaannya adalah berapa arus yang melalui rangkaian, kemudian berapa nilai tegangan jepit AC-nya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat loopnya ya, buat loopnya. Arahnya kemana, Bu? Arahnya bebas arah loopnya, cuman untuk memudahkan dalam perhitungan, jadikan arah loopnya itu searah dengan arah arusnya. Jadikan arah loopnya searah dengan arah arus yang kita misalkan. Misal, di sini teman-teman lihat ada tanda warna merah ya. Ini adalah arah arus. Arah arus yang saya misalkan. Kan di sini ada 3 baterai ya. Kita tidak mungkin mengacu pada semua 3 baterai karena posisinya tidak mungkin sama ketiganya. Maka yang teman-teman harus lakukan adalah pilih salah satu baterai untuk dijadikan acuan dari arah arus. Kan arah arus itu mengalir dari positif menjadi negatif ya. Nah, ini saya mengambil posisi E3 itu ya, dari positif ke negatif. Nah, ini adalah yang merah, arah arus listrik. Kemudian langkah kedua, teman-teman bikin arah arusnya, arah loopnya, maaf. Nah, karena arah arus ke sana, maka saya jadikan arah loop itu juga ke sana. Ya, jadi dia searah nih antara loop dengan arah arus. Jadi perputarannya satu arah ke sana, ya. Oke. Di hukum Kirchhoff 2, dia punya rumus hukum Kirchhoff 2, sigma E ditambah sigma I dikali R itu sama dengan 0 ya. Teman-teman, di sini kita akan jawab sigma E ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0 ya. Apa sigma E? Sigma E itu adalah GGL-nya, I arusnya, R-nya adalah hambatannya, sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita akan mulai ya, teman-teman, kita akan mulai. Kita tentukan dulu titik dari mana kita mulai. Nah, di sini kan ada 4 titik nih. Di sini adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D ya. Oke, saya mulai dari sini deh biar muat ke sana ya. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma E, saya mulai dari titik A ya. Saya mulai dari titik A. Kalau saya mulai perjalanan arus saya dari titik A, maka harus berakhir lagi di titik A. Jadi A ke B, B ke C, C ke D, D balik lagi ke A. Harus satu putaran ya, karena kan ini adalah sebuah lintasan yang tertutup. Oke, karena ini adalah GGL ya, atau baterai, maka kamu perhatikan dulu besar GGL-nya. Perhatikan dulu besar GGL-nya. Oke, dari A. Dari A kamu jalan nih. Set. Apa yang kamu temukan? Di sini adalah kutub negatif baterai ya, dengan besar baterai 4 volt. Karena kamu menemukan kutub negatifnya lebih dahulu, maka 4 volt ini dia menjadi bernilai negatif. Coba lihat, saya jadi nulisnya di sini minus 4 ya, minus 4. Kenapa minus 4, Bu? Karena kita menemukan kutub negatif baterainya lebih dahulu. Oke, lanjutkan perjalanan. Ingat, kita mau cari GGL-nya dulu. Set, ke titik B. Habis. Sekarang B ke C. Adakah GGL yang kita ketemuin? Ada. Kutub apanya dulu? Negatif ya. Pendek itu negatif, yang panjang itu positif. Oh, negatif lagi dong. Ya, negatif. Berapa besarnya? 4 volt. Maka kamu tulis di sini negatif 4. Min 4, min 4 ya. Kemudian dari C ke D. Oke. C ke D, perjalanan C ke D, adakah baterai di sana? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Lanjut, dari D balik lagi ke A. Kamu menemukan baterai di sini? Ketemu. Nah, lihat, arah arus di sini yang kamu temukan adalah kutub positif baterai. Sehingga besar 2 volt dia menjadi bernilai positif. Tulis 2 ya, positif 2. Habis. Karena perjalanan kita balik lagi ke A. Nah, kita baru memperhitungkan GGL-nya nih teman-teman ya. Rumusnya kan ada I kali R.
ditambah I. Nah, perjanjian yang disepakati bahwa jika arah arus sama dengan arah loopnya, maka besar I tersebut positif. Saya ulangi ya. Jika arah arus sama dengan pemisahan arah arus sama dengan arah loopnya, ini arah arus nih yang merah, arah loop itu yang biru, dia sama ya, maka di sini arusnya jadi bernilai positif. Sehingga I, teman-teman, I ini saya tulis positif I dikali R. R-nya gimana, Bu? Nah, R-nya kita lihat lagi perjalanan kita. Misalnya kamu mulai dari titik A. Ada RA kah? A ke B ada R? Tidak ada. B ke C ada R? Ada. 15 ohm. Tulis di sini 15 ohm. Kalau untuk R, ya, dia nggak membutuhkan nilai positif atau negatif. Kamu tuliskan saja semua hambatan yang ada, ya. Jadi R itu kamu tulis aja semua. 15 ohm. Oke, C ke D ada berapa? 5 ohm. Berarti plus 5 ya. Plus 5. Terus D ke A ada berapa ohm? 10 ohm. Teman-teman tulis di sini 10 ohm. Sama dengan 0. Oke? Set. Hitung. Min 4 minus 8. Minus 8 tambah 2 negatif 6, ya. Negatif 6 ditambah I-nya positif. Kita jumlahin dulu nih yang resistor. 15 tambah 5 20 tambah 10 30. Berarti 30 dikali dengan positif I, 30I sama dengan 0. Oke. Nah, saya pindahin ya biar terlihat. Minus 6 plus 30I sama dengan 0. Minus 6-nya pindah ruas nih, teman-teman. Jadi, ya. Oke, ini saya kotakin rumusnya. Hukum Kirchhoff 2. Ya, 30I sama dengan minus 6 ya. 30I minus 6 pindah ruas, jadinya 30I sama dengan 6. Oke? 30I sama dengan 6. Berarti I-nya berapa? 6 dibagi 30 sama dengan 1/5. Berapa nilai 1/5? Sama dengan 0,2 ampere. Selesai. Untuk apa? Untuk nilai I yang melalui rangkaian. Jadi kamu dapatkan nilai I-nya adalah 0,2 ampere. Oke? Bisa dipahami ya? Ya, coba lihat sekali lagi. Nah, sudah. Karena kan saya hapus. Selanjutnya, berapakah nilai tegangan AC? PAC. Jadi maksudnya, berapa nilai tegangan yang mengalir dari titik A ke titik C? Oke, teman-teman sudah ya? Ini saya hapus nih. Oke. Karena papan tulisnya terbatas, jadi saya hapus. Ya. Berapakah nilai tegangan dari A ke C? Oke, lihat. A ke C, berarti kan kamu bisa menggunakan dua jalur ya. Teman-teman bisa lihat gambar. Boleh dari jalur A, kemudian ke B, boleh terus ke C. Ini jadi satu jalur, A ke B ke C. Atau kamu boleh menggunakan jalur bawah. Bawah berarti A ke D ke C. A ke D ke C. Jadi kalau misalnya di sini dia minta tegangan yang mengalir dalam posisi AC, intinya berawal dari titik A, berakhir di titik C. Boleh pakai jalur mana aja, tapi mulai dari A, berakhir di C. Ada dua pilihan, A, B, C, atau A, D, C. Oke, saya gunakan yang atas dulu ya. Nanti kita buktikan apakah nilainya sama antara ABC dan ADC. Oke, pakai jalur ABC, Bu. Ya, kita pakai jalur ABC. Apa rumus dari tegangan jepit AC? Nah, rumusnya sama teman-teman ya. Kalau misalnya sigma E ditambah I kali R sama dengan 0, AC juga rumusnya ini. Bedanya dia bukan 0. Jadi, di sini kalau saya tulis ya, VAC sama dengan sigma E ditambah sigma I dikali R. Tapi nggak sama dengan 0. Sama dengannya AC ya. Nah, caranya gimana? Caranya sama persis seperti yang tadi kita lakukan. Lihat di sini titik A, perjalanan kita ABC ya. A ke B, E dulu yang dilihat, E dulu. A ke B, ada E, ada 4 volt. Nah, arah A ke B
arah A ke B sama nggak dengan arah arus? Sama ya, A ke B. Berarti nilai I-nya positif. Satu. Yang kedua, dia menemukan kutub apa? Negatif lebih dulu ya. Berarti nilainya berapa? Min 4. Negatif 4. B ke C, ada E nggak? Ada. Berapa? 4 volt. Siapa yang ditemuin lebih dulu? Si pendek atau negatif. Berarti dia juga min 4. Tulis di sini min 4. Udah sampai di C. Kamu nggak boleh terusin lagi jalannya karena dia hanya minta PAC. Jadi pakai ABC. E-nya selesai, tutup kurung ya. Tambah I. Nah, I kamu dalam perjalanan ABC searah nggak sama arah arus yang dimisalkan di awal? ABC sama dengan perjalanan arah arus yang merah ya. Karena sama, maka I-nya juga positif. Positif I ya. Dikali R. Dari A ke B ada R? Nggak ada. Dari B ke C ada R? Ada. Berapa nilainya? 15 ohm. Berarti hanya ada 15 di sini. Oke. Nah, lihat. Min 4 minus 8. I-nya yang mana, Bu? Dicari lagi? Enggak. I-nya adalah arus yang mengalir dalam rangkaian yang sudah teman-teman cari sebelumnya. Berapa? 0,2 ampere. Berarti di sini ditambah 0,2-nya positif ya. 0,2 dikali 15. Oke, min 8 ya, takut tidak terlihat. Saya pindahin di sini ya. Hapus. Ini ya. VAC sama dengan min 8 tadi ya. Min 4 min 8. 15 I-nya adalah yang tadi kamu cari, 0,2. Berarti ditambah 0,2-nya, ingat positif, dikali 15. Oke. Minus 8. Berapa 0,2 dikali 15? Sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Berarti oke, 3 di sini. Ngutang 8 bayar 3, kamu punya berapa? Sama dengan minus 5 voltase. Ini adalah VAC. Selesai, rangkaian selesai, AC selesai. Gitu. Oke. Nah, Bu, itu kan jalur ABC. Ya. Gimana kalau kita pakai jalur ADC, Bu? Sama enggak? Oke, buktikan ya. Kita pakai ADC. Hapus ya. ADC. Oke, hapus di sini. Ya, ini juga hapus. Set. ADC ya, ini saya tulis nih ADC, berarti ganti ya. ADC. Jalur cara kedua ADC. Nah, oke. Mulai dari titik A berakhir di D ya. A mana? Ini A. Kamu ke D. Oke. Pertama, apa yang kamu temui? Baterai. Negatif. Negatif berapa? Negatif 2 ya. Kan kutub pendek lebih ketemu duluan, negatif 2. Berarti di sini teman-teman tulis negatif 2. A ke D. Oke. D ke C ada tegangan? Nggak ada. Habis. Sekarang kita ke berikutnya. Sigma I. Oke. I, lihat. Apakah arah ke A ke D, D ke C sama nggak dengan perjalanan arusnya? Tidak sama. Kenapa? Teman-teman lihat tanda gambar panah yang merah. A ke D, arah kita ke sana nih. Misalnya saya kasih warna biru ya. Arah kita ke sana. Bertabrakan kan? Bertabrakan nih. Karena dia bertabrakan, maka di sini jadi I-nya negatif. Ya, saya tulis ya. I negatif. Negatif I dikali R. Oke. R-nya apa yang kamu punya? A ke D. 10 ohm. Tulis 10 ya. Ditambah D ke C berapa? 5 ohm. Oke. Ingat, R itu nggak ada positif negatif. Dah, masuk ke sini. Min 2 negatif I. I-nya sama 0,2, tapi dia negatif. Ditambah, saya tulis di dalam kurung ya. Negatif 0,2 dikali 15. Total hambatan. Min 2. Nah, 15 kali 0,2 kan tadi 3. Kalau ada min berarti min 3, min 3 sama dengan negatif 5 volt. Nah, sama nggak sama yang tadi? Sama.
Jadi teman-teman mau pakai jalur arah ke atas ya, A, B, C, atau kamu mau pakai jalur A, D, C, maka kamu akan menghasilkan nilai yang sama besar. Ya, itu dulu untuk soal yang satu loh. Terima kasih.